Satu hal yang saya khawatirkan, jangan sampai penggiringan opini ini lalu kemudian mendiskreditkan sistem peradilan pidana kita. Mana ada perkara dibuka kembali berdasarkan opini publik. Kemana 2016 netizen itu, ya? Tapi apa mereka tidak lihat, atau lihat tapi nggak ngerti, atau pura-pura lupa, atau amnesia, kan kita nggak tahu. Terlalu gegabah, bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. Film Ice Cold di Netflix bikin heboh. Setidaknya dalam 2 minggu terakhir, publik disuguhi aksi saling bantah dari pihak yang berperkara dalam kasus kopi sianida yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Publik yang 7 tahun lalu meyakini Jessica bersalah, kini berbalik arah. Apakah benar Jessica sudah diperlakukan tidak adil? Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas akan berbincang dengan Profesor Edward Omar Syarif Hyaris atau Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga adalah pakar hukum pidana dan menjadi saksi ahli pada saat persidangan kasus pembunuhan Mirna Salihin. Ya, Prof. Edi, terima kasih udah hadir di Open Minded dan kita akan membahas yang belakangan ini heboh sekali ya, dan saya lihat Prof. Edi ada di mana-mana loh. Jadi dalam 2 minggu terakhir nih saya lihat ada di beberapa channel TV, terus podcast gitu. Jadi Podcastnya cuma 2. ya, podcastnya 2 tapi lumayan Deddy lah. Corbuzier sama Denny Sumargo. Iya. Kalau TV cuma 1, Kompas. Catatan demokrasi ya. Oh, 2. Catatan demokrasi dan Kompas sasaran. Oh gitu. Ya mudah-mudahan kita masih bisa gali hal-hal yang belum tergali ya. Ya. Yang pertama nih saya mau tanya dulu nih, waktu itu diinfokan atau diundang untuk jadi narsum atau diminta itu 2 tahun yang lalu atau gimana? Yang mana tuh? Untuk Ice Cold Netflix ini. Untuk Ice Cold itu hampir 2 tahun ya. Saya lupa persis, tapi sepertinya awal-awal tahun 2022 lah. Ya. Awal-awal 2022 ya. Kalau nggak salah itu udah agak lama juga. Terus dengan hasil atau respon yang seperti ini sesuai atau sudah diprediksi atau kaget? Ternyata kok jadi berbalik kayak gini? Begini, saya harus mengatakan Netflix tricky ya. Karena pada saat menghubungi saya dan ternyata ketika saya bertanya kepada teman-teman jaksa, juga hal yang sama. Mereka akan membuat film dokumenter. Jadi film dokumenter itu kan memotret persidangan dan lain sebagainya. Dan materi yang disampaikan ke saya ternyata juga sama dengan materi yang disampaikan ke teman-teman jaksa, bahwa tidak akan masuk pada pokok perkara. Oleh karena itu, kalau melihat penjelasan saya atau saya ada 5 scene ya dalam film Ice Cold itu yang saya jelaskan hal-hal yang bersifat umum saja kan, karena memang tidak masuk pada materi perkara. Tentunya saya kaget, sama halnya juga dengan teman-teman jaksa, kuasa hukum masuk pada materi perkara. Saya nggak tahu apa isi perjanjian antara Netflix dengan kuasa hukum, tapi saya kira kalau dia tidak berbuat demikian, dia nggak bakalan laku lah ya. Jadi sengaja dibuat kontroversi, kemudian akan dinilai oleh netizen, tapi saya pun kaget dengan komentar netizen. Artinya komentar netizen itu berbanding 180 derajat ketika saya memberikan kesaksian pada tahun 2016. Pada saat saya di sidang tahun 2016, kalau saya tidak salah bulan Agustus kali ya, itu kan banyak mendapat pujian dari netizen. Nah, sekarang padahal itu kan sidang hampir 40 kali sidang kalau saya tidak salah. Ini ya, mereka melihat 1,5 jam, tiba-tiba berubah arah. Tapi begitulah netizen kita, nggak apa-apa. Ya, itu berarti ada dampak ya. Dan Anda melihat ini sebagai kayak penggiringan opini nggak? Dan kalaupun ada yang melakukan itu apakah Netflix ataukah ya pembelanya Jessica? Begini,
Satu hal yang saya khawatirkan, jangan sampai penggiringan opini ini lalu kemudian mendiskreditkan sistem peradilan pidana kita. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Karena kita tahu bahwa kasus Jessica ini kan saya selalu mengatakan sudah diperiksa oleh 15 hakim. Jadi 3 pada pengadilan negeri, 3 pada pengadilan tinggi, 3 pada Mahkamah Agung. Dia 2 kali PK. Iya. Sudah 15 hakim yang memeriksa. Dan no dissenting opinion. Dan ada nama besar. Ada nama besar Artijo Artijo Alcausar. Ya. Artinya kalau orang tidak percaya dengan putusan pengadilan, ini kan berbanding terbalik dengan orang percaya dengan integritas Artijo Alcausar. Ya. Berarti seolah-olah orang tidak percaya dengan Artijo. Tapi begitulah kapasitas intelektual netizen kita ya. Jadi saya juga tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Ya. Saya kira itu hak mereka untuk menilai, tapi kita akan mengetahui ya sejauh mana kapasitas intelektual mereka. Jadi artinya Anda sekarang ngelihat Save Jessica ya, jadi ya. Saya ketawa. Ya, karena mereka yang bilang itu kan mereka tidak mengikuti. Jadi bisa bayangkan mereka hanya melihat 1,5 jam, terus kemudian bisa beropini. Padahal dulu sidang itu kan ditayangkan oleh beberapa TV swasta dan everyday, tiap hari. Nah, itu yang saya agak kaget ya. Jadi rupa-rupanya memang memberikan dampak dan mencoba menggiring opini. Tapi saya kira ini mungkin kalau saya mendengar penjelasan dari kuasa hukum akan dipakai untuk peninjauan kembali. Ya tidak apa-apa karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu membolehkan peninjauan kembali lebih dari 1 kali. Iya. Tapi ini yang perlu saya tegaskan karena saya lihat bahasa-bahasa netizen, tapi ya saya paham juga mereka kan tidak mengerti hukum ya. Jadi ini minta untuk dibuka kembali karena berdasarkan opini publik. Mana ada perkara dibuka kembali berdasarkan opini publik. Ya ini yang saya kira harus diluruskan. Seharusnya ada novum ya atau bukti Betul, baru. Harus ada bukti baru. Ya, cuma saya juga soal PK ini agak masih confused nih. Soalnya bukankah Mahkamah Konstitusi juga sudah membatasi PK bahwa hanya bisa 1 kali, tapi kok mereka bisa 2 kali dan mungkin apakah bisa 3 kali? Bukan. Tidak. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya PK bisa lebih dari 1 kali. Untuk pidana? Untuk apapun. Oh, untuk apapun. Lalu kemudian Mahkamah Agung mengatakan bahwa PK bisa lebih dari 1 kali apabila memang antara putusan yang satu dengan putusan yang lain itu saling bertentangan. Jadi misalnya begini ya, ada PK dalam kasus perdata, ada PK dalam kasus tata usaha negara, lalu kedua putusan itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain, maka bisa untuk PK yang kedua kali. Tapi saya karena belajar hukum pidana dan juga belajar asas, kalau PK berkali-kali itu yang rusak adalah kepastian hukum. Karena apa? Karena kita mengenal asas di dalam hukum pidana itu, asas itu berbunyi res judicata in criminalibus, bahwa perkara-perkara pidana itu harus ada akhirnya. Kalau PK, PK dan PK lagi, ya lalu di mana kepastian hukum? Ya, nggak selesai-selesai. Jadi mungkin kuasa hukum punya bukti baru yang mau diajukan ya tidak menjadi soal. Ya, tapi kalau mau berkutat di soal khilafan hakim, ada perbedaan antara pertimbangan dan putusan, saya kira itu sudah makanan yang basi ya. Iya. Karena itu sudah diuji, saya katakan tadi oleh 15 hakim. Dan sudah inkrah lah ibaratnya. Sudah inkrah. Putusan Mahkamah Agung itu sudah inkrah. Ya. Dan no dissenting opinion ya. Opinion. Itu yang harus ditegaskan kepada masyarakat. Tidak ada pendapat hakim yang berbeda, termasuk Artijo Alcausar yang memutus perkara itu. Ya.
Ini karena Anda Wamenkumham, terus pakar hukum pidana dan saksi ahli, jadi saya nanyanya borongan nih, semuanya saya tanya nih. Saya tuh sampai sekarang penasaran loh, kehadiran Hani di situ. Saya baru nonton lagi kemarin, jadi saya nontonin semua yang saya bisa tonton, kesaksian orang-orang di persidangan 2016 itu, termasuk kesaksian Anda. Hani itu sebenarnya saksi a charge atau ada charge ya? Maksudnya memberatkan atau meringankan Jessica? Saksi yang memberatkan. Karena apa? Ketika Mirna menyedot ice coffee yang berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan, sudah ada cyanida di dalamnya. Sekali lagi berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan, sudah ada cyanida di dalamnya, kan hitungan menit dia kolaps ya, dia memegang lehernya. Dan Hani kaget karena dia melihat Mirna seperti itu, dia bukan meminum kopi tapi dia mencicipi yang ada di sedotan itu. Dia mencicipi, kok panas sekali lidahnya. Dan waktu itu dia sempat menyodorkan kepada Jessica, tapi Jessica menolak untuk mencicipi. Nah, itu kesaksian Hani ya. Artinya betul bahwa kopi itu sudah ada cyanida dengan warnanya kuning seperti kunyit, ya. Itu sudah di situ. Lalu kemudian Jessica menolak untuk mencicipinya. Lalu hal yang sama juga dilakukan oleh Devi, manajer Oliver Cafe. Ketika itu dibawa dia sempat mencicipi juga seperti Hani dan memang rasanya aneh dan memang panas di lidah. Lalu kemudian karena itu kan menjadi bukti ya, barang bukti hard evidence ya. Lalu kemudian itu dituangkan di dalam botol, lalu kemudian disita dan semuanya ada berita acaranya. Artinya kesaksian Hani di sini jelas memberatkan dalam pengertian bahwa memang cyanida ada di dalam ice coffee. Jadi artinya dia dihadirkan oleh jaksa ya? Dia dihadirkan oleh jaksa. Bukan oleh kuasa hukum. Ya. Jadi ini mengklarifikasi juga kehadiran Hani itu di situ sebagai saksi mana gitu kan? Nah terus ada masalah juga yang katanya kok dipindahin, jadi barang buktinya gelasnya berubah jadi botol ya tadi ya dipindah gitu dipindah. Ya. Begini, jadi waktu itu ada sisa. Lalu kemudian dia termasuk hard evidence ya. Lalu kemudian dituangkan dalam botol. Lalu kemudian gelas beserta botol yang telah berisi ice coffee yang ada cyanidanya itu semua dibawa ke Polda waktu itu. Ya disita ya. Saya kira tidak menjadi soal, yang penting ada berita acara pada saat itu disita dan lain sebagainya. Artinya memang ada keyakinan bahwa barang itu ya memang itu. Jadi walaupun wadahnya berubah, kan ada juga bantahan kenapa berubah, apakah dimanipulasi buktinya atau apa. Terus ada juga yang mengatakan bahwa yang soal menghirup dan mencicip itu tadi ternyata kan sudah terbantahkan. Karena saya juga dengar kesaksian Hani bahwa dia cuma dip gitu. Dip rasa panas sekali dip panas dan asumsi saya Devi dan mungkin barista satu lagi yang nyoba ya. Bukan. Saya tidak tahu. Yang pokoknya saya tahu persis, 3 orang semua ya. Saya baca itu adalah Hani dan Devi ya. Oh iya, jadi artinya mereka juga melakukan hal yang sama. Kalau menghirup 20 mili ya, kalau kata orang-orang udah nggak ada gitu ya. Terus ada informasi lagi yang soal ini Prof. Soal Anda waktu jadi saksi ahli itu sempat keberatan ya kuasa hukum Jessica. Itu jadi, kenapa? Itu mesti tanya kepada kuasa hukum ya. Iya. Jadi Tapi pagi hari itu saya kan agendanya adalah mendengarkan 2 keterangan ahli. Secara hukum acara, kedua ahli itu dihadirkan untuk bersumpah. Saya bersama Dr. Made Gelgel, toksiolog, ahli racun. Kami berdua ketika mau dihadirkan, waktu itu kuasa hukum keberatan. Katanya bahwa ahli sudah tidak objektif dan lain sebagainya. Tapi kan yang paling berkuasa di pengadilan itu hakim, ya. Dia mau keberatan, mau apapun terserah.
Tapi kalau hakim mengatakan lanjut pemeriksaan ya lanjut. Kalau hakim tolak ya tolak kan Ya, kira-kira kenapa begitu. waktu itu maksudnya alasannya mereka menyebutkan nggak selain tidak objektif itu? Yang seingat saya dikatakan ini sudah tidak objektif, sudah menyimpulkan dalam berita acara dan lain sebagainya. Tetapi itu diignore oleh hakim dan kemudian kami diambil sumpahnya bersama-sama. Lalu ada Gel-Gel yang diperiksa lebih dulu, baru kemudian sorenya saya. Saya mendengar pertanyaan mereka ke Prof. Edi waktu itu, yaitu apakah biasa seorang ahli atau saksi atau ahli ya mendampingi BAP dari polisi? Terus kan Anda menjawab itu biasa karena dan sebagainya, mungkin bisa diulang lagi sedikit ya. Jadi apa namanya? Dan itu sepertinya pertanyaan mengarah kepada Anda ya. Betul. Jadi waktu itu kan saya selalu mengatakan untuk kasus ini saya ekstra hati-hati. Karena ketika diminta oleh jaksa, maka logikanya saya akan menjadi ahli yang memberatkan bagi terdakwa. Satu, kasus ini kontroversi. Dua, dia mendapatkan perhatian publik. Dan ketiga, ini ancamannya kan pidana mati, gak main-main. Karena itu saya tidak serta-merta langsung menyanggupi, ya saya siap sebagai ahli, enggak. Saya minta diberikan bahan-bahan dulu. Jadi saya diberikan berita acara pemeriksaan, jadi ada hard evidence-nya ada 30, kemudian ada keterangan saksi ada 11, ada keterangan ahli itu belasan ya. Saya baca semua, kemudian saya melihat CCTV itu ada 9 CCTV. Saya lihat semua, baru kemudian setelah membaca keterangan saksi, keterangan ahli, ya itu yang saya katakan membentuk puzzle sebagai circumstantial evidence yang kemudian memang terlihat bahwa oh ya betul pelakunya adalah Jessica. Jadi nggak benar ya kalau misalnya sekarang ada asumsi yang berkembang bahwa ketika Jessica di BAP ada juga mungkin saksi ahli yang kemudian menjadi saksi ahli bahwa misalnya Anda ada di situ juga. Oh tidak ya? Nggak ada. Nggak ya? Itu hoax itu. Ya artinya kalau ada asumsi seperti itu tuh salah ya. Nggak ada. Oke. Itu ngelihat CCTV ada 9 ya, ada 9. Prof. Katanya CCTV itu nggak cuma 9, ada yang bilang 14, ada yang bilang 17. Yang diperlihatkan ke saya ada 9. Karena jadi 9 CCTV di Oliver Cafe itu memang lebih dari 9. Oke. Tapi yang memperlihatkan meja itu 54 itu ada 9 CCTV. Ayahnya memperlihatkan video tangan dan terus Anda di podcast lain juga menyatakan wah ini jaksa yang bilang ya bahwa kami sudah lihat ini yang betul. Hanya tangan diperlihatkan oleh Pak Edi. Iya. Bahwa ini kita nggak pakai karena kita udah punya bukti lain yang kita anggap cukup dan ini memang sengaja kita tidak pakai, begitu kan ya? Betul. Itu saya kira lebih pada pembuktian ya. Dalam pengertian kalau jaksa firm dengan bukti yang kemudian itu kan disita lalu kemudian manggil ahli IT dan lain sebagainya. Kalau mereka sudah yakin dengan bukti yang mereka miliki, maka itu menjadi hak jaksa untuk kemudian apakah dia akan memakai bukti yang disodorkan oleh Edi Salihin ataukah tidak. Karena ini tiba-tiba jadi materi talk show juga nih gitu kan. Jadi video ini diperlihatkan oleh ayahnya Mirna di tayangan Karni Ilyas, kemudian dijadikan talk show, dibahas lagi gitu kan. Kalau menurut Anda itu nggak bisa dipakai juga walaupun sebenarnya Anda di posisi yang sama ya ibaratnya dari keluarga korban kan? Begini, dalam hukum acara pidana itu kan mengandung sifat keresmian, ya. Jadi tidak sembarangan untuk membawa bukti ke depan pengadilan itu tidak bisa seenaknya. Jadi di dalam parameter pembuktian itu kita mengenal satu parameter yang bunyinya bewijsvoering. Bewijsvoering itu adalah cara menemukan, memperoleh, mengumpulkan dan menghadirkan bukti itu di pengadilan. Itu memang rumit dalam pengertian tidak sembarangan untuk kemudian segala sesuatu bisa dijadikan bukti di pengadilan tanpa suatu proses yang memang telah diatur dalam hukum acara pidana. Itu kalau nggak salah bapaknya memang membawa itu ke persidangan tapi tidak dipakai gitu tidak dipakai karena memang tidak melalui prosedur bahwa itu akan dijadikan barang bukti. Ya,
Prof, balik ke soal CCTV tadi. Itu kan melihat 9 CCTV. Lalu ada juga pendapat nih masyarakat, waduh ngeri banget nih kalau misalnya kita ajak temen terus tiba-tiba lagi boring, kan alasan Jessica di Ice Cold itu juga bilang saya cuma lagi boring gitu, jadi mainin ini, pindahin ini, terus taruh gitu. Apalagi juga Prof Roni juga bilang Jessica itu adalah orang yang kurang percaya diri, jadi kan mungkin insecure, takut dilihat orang, duduk-duduk tutup gitu, mungkin nggak? Maksudnya ada ngeri banget ya orang cuma naruh ini terus tiba-tiba jadi tersangka Ya, dan terpidana. Kalau kita melihat soal paper bag semata, ya. Tetapi yang namanya circumstantial evidence itu kan potongan-potongan yang kemudian dirangkai menjadi satu, ada kesesuaian, lalu terlihatlah gambar itu dengan jelas. Kalau persoalan paper bag sih yang memang kalau dia berdiri sendiri itu memang tidak menjadi soal. Kita tahu persis ya kalau melihat berita acara rekonstruksi. Kalau rekonstruksi dalam hukum pembuktian itu dia dikenal dengan istilah demonstrative evidence. Ada 2 loh rekonstruksi kasus Jessica itu. Ada 2. Yang satu versi polisi, yang satu versi Jessica. Ya, versinya polisi ada paper bag dan lain sebagainya. Versinya Jessica, dia mengatakan dia tidak menaruh paper bag itu di atas meja. Jadi sejak datang awal dia sudah taruh di kursi. Itu rekonstruksi versi Jessica. Setelah selesai rekonstruksi, diperlihatkan oleh CCTV, baru Jessica kaget. Karena CCTV kan tidak bisa bohong bahwa memang ketika sebelum minuman itu datang, paper bag itu sudah diatur di situ kan. Lalu kemudian pada menit-menit tertentu baru paper bag itu dipindah. Saya kira terima kasih harus diluruskan karena kan netizen kan tidak melihat utuh kasus itu, hanya melihat separuh-separuh. Kemudian lalu mengambil kesimpulan. Padahal ya 2016 itu mereka kemana? Ketika persidangan itu secara live, setiap kali persidangan disiarkan bukan hanya satu TV swasta loh. Lalu di mana pada saat itu? Mereka harus nonton lagi sidang-sidangnya itu. Yang sekarang saya lihat di beberapa YouTube channel stasiun TV itu di-upload gitu. Iya, 12 hari lalu di-upload gitu dan yang nonton banyak banget itu. Banyak, jadi kan orang lihat itu kan di mana mereka waktu itu. Termasuk ketika pernyataan Prof Edi yang bilang hanya ketika kesaksian Roni Niti Baskara, Jessica meneteskan air mata. Makanya saya suruh buka YouTube. Kan ada semua. Jadi saya mengikuti itu dari awal sampai sidang vonis itu saya mengikuti betul. Jadi ya kemana 2016 netizen itu ya? Tapi apa mereka enggak lihat atau lihat tapi nggak ngerti atau pura-pura lupa atau amnesia kan kita nggak tahu. Tiba-tiba TV yang menyiarkan itu secara langsung setiap kali sidang itu kan terbuka transparan loh itu. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan media berimbang menayangkan saksi A-charge dan A-charge kan, artinya balance. Iya, sangat balance sekali. Makanya di dalam kasus Jessica ini kan hit to hit kan. Ada ahli pidana dari jaksa, ahli pidana dari kuasa hukum, ahli racun dari jaksa, ahli racun dari kuasa hukum. Kemudian ada ahli forensik dari jaksa, ada ahli forensik dari kuasa hukum. Ada psikiatri forensik dari jaksa, ada psikiatri forensik dari semuanya head to head ya. Head to head. Jadi kemana mereka? Jadi bisa bayangkan sidang yang berlangsung secara terbuka dan transparan, tiba-tiba ya mungkin karena amnesia itu tadi, lalu kemudian berubah 180 derajat dengan pernyataan-pernyataan yang ya saya kira itu pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, lalu kemudian berubah bahwa kasus ini harus dibuka dan lain sebagainya ya. Saya orang yang mengerti hukum hanya ketawa ya. Jadi ya karena orang yang berkomentar jelas dia tidak mengerti hukum bahwa sebetulnya kasus itu sudah 2 kali dibuka dalam peninjauan kembali. Yang namanya peninjauan kembali itu adalah buitengewoon rechtsmiddelen. Alat hukum yang luar biasa.
ya. Dan cuma di Indonesia ini saja yang PK bisa berkali-kali. Ya. Tapi mungkin netizen itu carried away gitu ya, terbawa gitu dengan tayangan Ice Cold itu, apalagi di situ kan Jessica kayak nggak boleh ngomong gitu, habis ngomong sedikit langsung di-cut, terus habis itu nggak bisa diwawancara lagi. Mungkin mereka jadi terasosiasi, oh ini ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Waktu itu kan sidang terbuka untuk umum. Kenapa dia tidak berbicara di situ? Kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan loh, kan dia bisa berbicara di situ. Jadi segala sesuatu yang bahwa dia di sel tikus lah, kemudian katanya Jessica itu dihipnotis, itu hoax, betul-betul hoax ya. Karena ya itu sudah dibantahkan. Makanya saya katakan ini kan penyesatan publik yang luar biasa. Jadi sengaja itu untuk mendiskreditkan sistem peradilan pidana kita. Saya kira ini harus hati-hati ya. Ya, Anda bilang juga di salah satu tayangan kan bahwa menurut Prof. Roni, Jessica akan lulus lie detector gitu, dan emang tidak ada lie detector. Oh, tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi ketika saya itu di BAP termasuk yang paling terakhir loh Mbak. Itu kan saya berkomunikasi dengan Kombes Krisnamurti. Sekarang beliau Dirhubinter ya. Waktu itu Dirkrimum Polda Metro Jaya. Kapoldanya masih Pak Tito ya? Waktu itu, lalu diganti oleh Pak Mugiarto. Saya sempat tanya waktu itu, Mbak, kita tidak menggunakan lie detector. Alasannya waktu itu apa? Nggak perlu atau gimana? Bukan. Jadi makanya tadi dalam satu wawancara tuh kan saya katakan sayangnya ketika Ice Cold ini meledak, Profesor Roni itu sudah almarhum. Profesor Sarlito juga sudah almarhum. Profesor Roni itu mengatakan bahwa saya lupa apa istilahnya, tapi ketika Profesor Roni ini berbicara dengan Jessica, lalu kemudian dia mengatakan bahwa Jessica ini memiliki skala yang cukup tinggi, ada satu istilah yang saya lupa, lalu Prof. Roni katakan orang seperti Jessica ini kita menggunakan lie detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Sehingga memang Kombes Krisnamurti waktu itu tidak menggunakan lie detector. Jadi berarti Krisnamurti waktu itu memang mendengar masukan dari Prof. Roni ya? Itulah yang saya katakan bahwa teman-teman polisi dan teman-teman jaksa tuh ekstra hati-hati. Dan mereka sangat profesional ya. Penyidik Polda Metro waktu itu di bawah pimpinan Pak Krisnamurti itu ada tim asistensinya, para ahli. Termasuk Prof. Edi? Oh tidak. Saya tidak. Waktu itu siapa aja? Saya tidak ingat persis, tapi yang Anda ingat salah satu atau dua? Kalau saya tidak salah, termasuk di dalamnya adalah Prof. Roni. Tapi sekali lagi itu harus mau konfirmasi. Di cross check ya, maksudnya ke Pak Krisna nanti. Tapi ada tim ahli sehingga proper langkah yang akan mereka ambil itu seperti apa, dan jaksa pun bolak-balik berkas. P21 itu setelah berapa kali ya? Kemarin nggak jelas disebutkan oleh Mas Andi itu. 2 kali bolak-balik perkara, 5 kali koordinasi. Dan P21 itu hari terakhir. Oh gitu. Sebelum masa penahanan berakhir. Dan dalam satu podcast saya jelaskan bahwa saking hati-hatinya gelar perkara itu berkali-kali sampai pada pucuk pimpinan Polri. Dalam hal ini Pak Kapolri. Sama halnya juga. Di kejaksaan pun dilakukan expose perkara sampai pada Jaksa Agung. Jadi itu tidak main-main karena kontroversi. Kasus kontroversi seperti ini itu saya katakan bunuh diri lah kalau teman-teman polisi dan teman-teman jaksa mau bertindak gegabah, mau bertindak serampangan, apalagi kalau rekayasa. Karena tapi ada juga kan dari sisi kuasa hukum misalnya, karena memang atau dari sisi masyarakat lah yang meyakini Jessica tuh nggak bersalah. Ya mungkin karena emang sudah harus ada
pelakunya ya udah dijadikanlah Jessica sebagai tumbal, bahasanya begitulah. Ya makanya saya bilang kalau bukan Jessica terus siapa? Hmm. Karena kan begini, kita kan pakai kausalitas. Jadi delik pembunuhan, ya kejahatan terhadap nyawa itu delik material. Delik material kita menggunakan ajaran kausalitas. Mirna mati. Mengapa dia mati? Minum kopi. Ada apa di kopi? Ada cyanida. Siapa yang menaruh cyanida? Ya. Lalu kemudian ada beberapa possibility suspect. Orang sekitar Mirna atau yang mendekati kopi tersebut. Saya mengatakan mulai dari Rangga, barista, si Agus Pramusaji, Jessica yang menguasai kopi itu lebih dari 45 menit, atau Hani yang berada di sekitar minuman itu juga. Tapi Hani kan diignore karena dia datang bersama Mirna. Dan saya kira tinggal 3. Kalau Rangga itu menaruh cyanida dalam keadaan kopi masih panas, itu tidak mungkin karena baunya sangat menyengat. Dan itu berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Dr. Nur Samran dan Dr. Imade Galgel. Yang Agus juga nggak mungkin. Reputasinya tidak diragukan juga lagi ya, Imade Galgel itu. Agus juga tidak mungkin karena gerak-gerik dia semua terpantau oleh CCTV. Ya. Lalu yang paling mungkin siapa? Ya hanya Jessica. Dan ini artinya berkesesuaian. Ya, saya katakan berkesesuaian. Berkesesuaian kita lihat sebagai suatu puzzle, potongan-potongan. Ya dia meletakkan paper bag di atas meja. Lalu dia memotret keadaan Oliver Cafe datang jam 15.30. Kemudian dia memesan ice coffee Vietnam. Padahal kesaksian Hani, Mirna itu tidak pernah memesan ice coffee Vietnam. Tidak pernah. Tapi kalau di chatnya ada. Jadi waktu itu ditanya. Oh iya. Ditanyakan sama Hani. Kemudian Hani nggak jawab. Lalu dia ingat bahwa memang kesukaan Mirna itu adalah kopi, bukan ice coffee Vietnam. Jadi ada kejanggalan. Satu misalnya ya, Mirna tidak pernah memesan ice coffee Vietnam. Itu terlihat jelas di dalam berita acaranya Hani. Yang kedua, tidak ada kebiasaan di Oliver Cafe ketika order langsung bayar. Dan itu dilakukan oleh Jessica. Begitu dia order, dia langsung bayar. Kemudian yang ketiga, kesaksian Marlon mengatakan ketika dia mengantar koktail kepada Jessica, dia sudah melihat sedotan itu ada di dalam ice coffee. Padahal berdasarkan standar operasional prosedur penyajian ice coffee Vietnam itu biasanya memang sedotan itu masih terbungkus dengan kertas dan ditaruh di atas tisu. Kesaksian Marlon mengatakan bahwa dia melihat sedotan itu sudah ada di dalam ice coffee Vietnam. Inilah yang namanya puzzle. Yang di dalam pembuktian kita kenal dengan istilah circumstantial evidence. Kebetulan kemarin saya baru nonton kesaksian Hani nih. Ya. Jadi kita saling mencocokkan ya. Ya. Jadi Hani mengusulkan Olivier Cafe, terus Mirna bilang enak tuh es kopi Vietnamnya di sana gitu. Tapi Mirna tidak minta dipesankan. Betul. Gitu. Jadi ketika dipesankan oleh Jessica, ini gue udah order gitu, ini omongannya Hani ya. Terus Mirna bilang loh, kenapa diorderin gitu. Betul. Artinya kenapa nggak nanti aja gitu. Nah itu omongannya Hani yang saya tonton kemarin di Kecaksi. Saya tonton lagi gitu. Jadi betul seperti itu ya. Cuma ada pertanyaan juga karena tadi Mas Edi bilang Marlon itu, segitu pentingkah kesaksian seorang Marlon yang maksudnya bisa dipercayakah gitu bahwa dia bilang udah ada sedotan di dalam gelas gitu. Begini. Kan jadi against ya. Jadi cuma dia yang bilang ada di dalam gelas. Saksi sah sebagai alat bukti apabila disampaikan di depan pengadilan
mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, dan di bawah sumpah. Nah, pernyataan Marlon itu kan di bawah sumpah. Dia jadi saksi ya? Ya, dia jadi saksi. Dan dia melihat bahwa itu sudah ada di dalam ice coffee itu. Oh, jadi Marlon sudah memberikan kesaksian bahwa dia melihat sedotan ada di dalam kopi itu. Tapi kemarin juga disebutkan ya oleh jaksa bahwa ada kesaksian nih soal tubuh nih, kita beralih ke soal tubuh ya, yang berwarna biru dan sebagainya itu. Dan sekarang Dokter Jaya udah membantah juga pernyataan, bukan membantah lah, artinya sama-sama memang tidak mengotopsi, memang melihat dari luar kan begitu. Katanya ada yang menyaksikan bahwa Mirna itu memang merah setelah meninggal ya, tapi tidak menjadi saksi di pengadilan. Itu kenapa? Enggak. Jadi dia di BAP, namanya Amelia. Entah dia perawat atau dokter, yang tahu persis jaksa itu. Tapi dia di BAP, kemudian keterangan dia itu yang kemudian dibacakan ke pengadilan. Dibacakan di pengadilan. Apakah waktu itu atau mengapa sehingga dia tidak memberikan kesaksian, itu harus nanya jaksa tuh. Ya sayang ya, nanti boleh diundang lagi jaksanya ke sini untuk ditanya. Jadi memang saya melihat juga bahwa baik di dalam Ice Cold maupun dalam beberapa podcast, keahlian Dr. Jaya, saya pun tidak meragukan keahlian beliau. Saya tidak meragukan sama sekali keahlian beliau. FKUI ya? Ya, persoalannya cuma satu. Beliau tidak mengotopsi mayat itu. Itu saja. Nah, ini juga supaya publik itu terang benderang, tahu ya. Keterangan ahli itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada ahli yang ketika dia memberikan keterangan, dia bisa langsung. Kalau saya memberikan keterangan, saya kan langsung datang ke pengadilan, tinggal ditanya-tanya kan begitu. Tetapi ada ahli yang ketika akan memberikan keterangan, dia harus melakukan pemeriksaan, harus melakukan eksperimen, harus melakukan observasi. Baru kemudian dia bisa memberikan keterangan ahli. Terlalu gegabah, bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Jadi mereka melakukan itu. Yang melakukan itu dipimpin oleh Dokter Musyafa. Kalau Dokter Slamet itu sebagai apa? Termasuk Slamet Purnomo. Jadi ada 3 dokter yang melakukan otopsi, kemudian pimpinannya adalah Dokter Musyafa. Hasil otopsi kan diambil tuh dari lambung, urin, hati, empedu, itu kemudian diperiksa di laboratorium forensik oleh ahli yang bernama Profesor Budi Sampurna. Hasil otopsi itu diterangkan oleh dokter-dokter yang melakukan otopsi itu di dalam visum et repertum. Hasil visum itu kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan kemudian itu dibaca, diteliti oleh Profesor Budi Sampurna. Jadi yang didengarkan sebagai alat bukti adalah mereka-mereka ini yang melakukan pemeriksaan. Oke. Ini supaya kita, artinya jadi, saya juga menyampaikan dari perspektif yang lain ya. Makanya saya tidak meragukan integritas Dr. Jaya. Saya tidak meragukan kapasitas intelektual Dr. Jaya. Cuman pertanyaan satu saja. Beliau melakukan otopsi atau tidak? Itu saja. Kalau beliau tidak melakukan otopsi, ya sudah jangan bicara. Menurut saya yang misleading di film Ice Cold itu adalah mereka bikin grafis 70 menit 0 sianida, 3 hari 0,2 mg sianida. Saya nggak akan membahas detail lagi soal sianida karena udah bahas di mana-mana ya gitu. Tapi intinya 70 menit 0 sianida itu ternyata hanya dilihat kasat mata, ternyata tidak melakukan otopsi. Tidak diotopsi. Jadi makanya saya potong. Ada satu podcast baru saja mengundang Dokter Jaya.
dia mau ngundang saya bilang enggak. Kalau Dokter Jaya yang bicara ya sama dokter padanannya lain. Profesor Budi Ya, Sampurna atau Budi Sampurna atau Slamet Purnomo atau Musyafaat yang melakukan otopsi, yang melakukan pemeriksaan terhadap jadi head sampel. to head lah, sama-sama ahlinya. Iya. Kalau saya menjawab Dokter Jaya diketawain publik. Tapi dari sisi pembuktian saya bisa membantah karena Dokter Jaya tidak melakukan otopsi sehingga keterangannya tidak valid sebagai alat bukti. Sebab jenis keterangan ahli ketika berbicara mengenai mayat, yang valid sebagai alat bukti adalah orang yang melakukan pemeriksaan, orang yang melakukan otopsi. Ya. Jadi saya bisa jawab itu dari sisi pembuktian. Ya, artinya gini, ini untuk orang yang mungkin belum menonton di podcast lain, jadi saya harus sedikit men-summary. Jadi Dokter Jaya itu adalah dokter yang mengawetkan, ya, betul. Dia memformalin ketika jenazah itu datang 70 menit setelah wafat, dilihat itu tidak ada warna merah cherry katanya sesuai dengan racun sianida, dilihat warna biru oleh dia dan kemudian ternyata dibantah oleh yang tadi Amelia yang mengatakan bahwa itu adalah merah cherry. Lewat BAP tapi tidak menjadi saksi di pengadilan. Mengapa dia tidak menjadi saksi? Konfirmasi kepada jaksa. Oke. Nanti kita undang jaksanya. Nah terus habis itu dilihat dan kata dia saya tekan gitu. Kalau misalnya sianida ada bau kata dia gitu. Kalau misalnya baunya kayak bawang putih itu arsenik. Tapi kalau baunya kayak serangga ya ibaratnya begitu. Ini sebut merek. Tapi intinya begitu. Nah dan makanya dari situ dia menyimpulkan tidak ada sianida. Dan kemudian dia juga bertanya kepada Dokter Slamet, kenapa otopsinya singkat sekali gitu, kok pendek? Karena harusnya kalau otopsi itu 4-5 jam, kenapa itu hanya 3 jam udah PP dari rumah sakit ke Kramat Jati terus balik lagi katanya begitu. Nah kemudian disitulah yang jadi perdebatan di persidangan kan, katanya kalau parsial otopsi, it's not otopsi katanya. Tapi kalau menurut dari sisi jaksa ya itu otopsi gitu kan, benar ya? Jadi partial otopsi adalah otopsi gitu. Ya, saya melihat juga ada komentar netizen yang mengatakan yang namanya otopsi itu harus keseluruhan, mulai dari kepala sampai di seluruh organ tubuh lah. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam berita acaranya Profesor Budi Sampurna, ketika mengambil sampel, jadi otopsi itu kan pemeriksaan dalam, dibuka, kemudian diambil sampel pada lambung, diteliti oleh Profesor Budi Sampurna, sudah ada kandungan sianida di dalamnya. Jadi dalam bahasa yang dituangkan di dalam berita acaranya Profesor Budi Sampurna itu adalah NaCN, natrium cyanida, yang garam, yang kemudian dilakukan uji 0,2 mg per liter air dan 950 mg per liter air untuk natrium. Kembali lagi, saya lupa apakah menurut Profesor Budi Sampurna atau Agus Purnomo, yang intinya mereka mengatakan kalau tidak ada cyanida, maka tidak mungkin 3 hari kemudian ada cyanida. Masih ada. Ya, 0,2 itu berarti yang masuk banyak. Makanya kembali lagi ketika saya diundang untuk head to head dengan Dokter Jaya di podcast itu, saya bukan tidak mau, tapi tidak kompatibel. Ya, itu ibarat membandingkan meja dengan kursi. Jadi saya katakan kalau podcast Dokter Jaya mau mengimbangi ya undang Profesor Budi Sampurna yang berita acara dia di laboratorium forensik, Slamet Purnomo dan Dr. Musyafaat yang melakukan otopsi. Mengenai 0,2 ini kan juga di tayangan tersebut dibandingkan, maksudnya diinfokan biji apel aja 0,6. Ya. Nah, makanya itu yang saya katakan. Kalau mau membahas lebih mendingan dalam, ke ahli racun ya. Ahli racun. Oke. Dari persidangan itu atau dari analisa jaksa yang memang sekarang saat ini jaksanya nggak ada, tapi mungkin sebagai Wamenkumham bisa menangkap itu bahwa Jessica tuh kalau ngeracun kira-kira beli di mana ya? Itu bingung loh, maksudnya dia bawa dari Australia, apa dia beli di Indonesia? Justru tidak ada hubungannya dengan Wamenkumham. Ya. Jadi
Ya udah sebagai apa pakar namanya, hukum. kan kita melihat latar belakang ya. Saya lihat juga ada komentar, kan begini. Ya. Salah satu hard evidence Ya. yang disita adalah laptopnya Jessica. Dari laptopnya Jessica itu diketahui satu, dia men-search, membrowsing soal racun cyanida itu. Oke. Yang kedua, yang juga sudah saya sampaikan, dia kan menonton itu film ya, The Hateful Eight. Ada 8 koboi, 1 koboi dia sakit hati dengan 7 temannya, dia meracun mereka dengan cyanida di dalam kopi. Nah, itu seandainya kalau pembuktian itu di Amerika seperti itu dengan menggunakan digital forensik, itu sudah terdapat indikasi yang kuat. Ya, makanya tadi saya katakan potongan-potongan puzzle. Kemudian berdasarkan catatan kriminal dia ada 14 kasus. Lalu kemudian ada 14 kasus 14 kasus di Australia. Lalu kemudian yang satu lagi dia bekerja pada perusahaan farmasi. Ya. Jadi untuk mendapatkan racun itu tidak mudah, apalagi tidak susah buat dia karena bekerja di perusahaan farmasi, apalagi itu kan dalam bentuk serbuk garam. Makanya dalam saya membaca BAP-nya Profesor Budi Sampurna itu dalam bentuk natrium cyanida. Prof, ini juga agak ramai juga lagi nih belakangan setelah Anda bilang bahwa 3 hari sebelumnya Jessica udah datang loh ke kafe itu. Itu yang kemudian kemarin saya saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman di Polda, karena seingat saya waktu itu kan diperlihatkan dan kemudian saya konfirmasi juga ke Pak Krisnamurti mengenai yang saya katakan, karena waktu itu kan CCTV yang diberikan kepada saya itu ada 9 dan kemudian saya melihat jam-jamnya itu. Saya sempat melihat bahwa mengenai tanggal, itu kan kejadian tanggal 6 Januari. Itu kalau saya tidak salah ingat, saya sempat melihat yang tanggal 3 Januari. Karena kemudian kan CCTV yang itu tidak hanya pada hari itu saja, tapi beberapa waktu sebelumnya. Itu saya konfirmasi kemarin mengenai CCTV yang saya lihat itu, apakah itu pada satu hari yang sama ataukah pada hari yang berbeda. Konfirmasi dari penyidik yang waktu itu menangani, itu ternyata memang pada hari yang sama memang. Jadi jamnya saja yang berbeda. Jadi ini dikoreksi pernyataan tersebut. Jadi bukan hari yang beda gitu ya. Jadi 15.30 ya. 15.30. Kemudian itu kan tanggal 6 Januari 2016 15.30 ya. Iya. Terus soal Anda juga mengatakan bahwa pasal 340 KUHP itu nggak perlu dicari. Motif itu pasti ada, tapi tidak perlu dicari. Ya, nah itu bukan tidak perlu dicari, tidak perlu dibuktikan. Tidak perlu dibuktikan. Ya, karena memang yang dibuktikan oleh penuntut umum itu apa? Yang dibuktikan oleh penuntut umum itu adalah unsur pasal. Ya sudah, barang siapa merampas nyawa orang lain dengan terencana, itu saja yang dibuktikan. Berbeda misalnya, saya selalu mengatakan dalam KUHP Jerman. Kalau dalam KUHP Jerman itu memang motif disebutkan dalam pasal. Jadi bunyinya begini di pasal dalam KUHP Jerman. Setiap orang karena sakit hati, karena ingin menguntungkan diri sendiri dan bla 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 bla, membunuh orang. Itu kan motifnya jelas. Itu sama halnya misalnya saya kasih contoh dalam KUHP yang lama, misalnya pasal tentang penipuan itu membutuhkan motif. Karena kan kalau pasal penipuan membutuhkan motif. Karena di situ bahasanya adalah barang siapa yang melakukan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong
dengan maksud mengadakan piutang atau menghapus hutang bla 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 dengan keadaan palsu dan lain sebagainya. Jadi ada motifnya di situ. Pasti ada motif tapi tidak perlu dibuktikan. Betul. Kalau motif pasti ada lah, pembunuhan berencana, kecuali yang bunuh itu orang gila, itu kita nggak usah mencari motif. Kalau orang gila, orang yang tidak sehat akalnya. Tapi kalau sebagai pendapat Anda sendiri secara pribadi, motifnya apa sih kira-kira? Saya nggak begitu. Ini penasaran loh, masyarakat tuh penasaran saat ini ada dua nih. Pertama, sebenarnya kenapa sih dia bunuh Mirna, itu satu. Kedua, kok nggak ada saksi yang lihat dia naruh itu, dipercaya gitu, maksudnya tetap dia dituduh. Nah ketiga, satu lagi, tayangan itu yang kayaknya kok melarang Jessica untuk bicara ya. Begini, gitu. Kalau soal tayangan melarang dia bicara itu saya kira clean dan clear ya. Narapidana itu pada hakikatnya memang tidak bisa diwawancarai. Katanya itu kan Amrozi atau Iman Samudra katanya pernah diwawancarai. Sebentar dulu, untuk kepentingan apa? Ya, nah ini yang harus kita bedakan ya. Warga binaan atau narapidana itu dia boleh berbicara ke publik, misalnya dalam perkara yang sedang disidangkan, kita membutuhkan kesaksian dia, maka dia boleh berbicara. Persidangan itu dilakukan secara online. Yeah. Atau misalnya seorang narapidana yang tadi orang menyebut seperti Imam Samudra dan Amrozi, ini kan untuk mengungkapkan kasus yang masih tersisa. Kalau Jessica, kasus apa lagi yang tersisa? Oke. Yang kedua yang ingin saya katakan, tidak gampang, karena memang pada dasarnya tidak boleh. Mengapa tidak boleh media itu masuk ke dalam lapas atau rutan? Ini kan berkaitan dengan sistem keamanan. Ini berkaitan dengan sistem keamanan. Di sisi lain, kalau toh itu diizinkan, maka ada persyaratan-persyaratan. Maka dugaan saya, ya mungkin ketika Jessica itu diwawancarai, dia melanggar 1-2 hal persyaratan itu, kemudian di stop. Ya artinya mungkin kok tiba-tiba jadi bahas kasus gitu ya. Ya. Ini juga ada pertanyaan lagi nih, kan pasal 340 pembunuhan berencana itu kan barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Apakah dengan dipilihnya 20 tahun itu hakim ada keraguan? Tidak. Karena ini yang berkembang juga. Tidak. Kenapa nggak seumur hidup? Kenapa nggak hukuman mati? Kalau emang yakin 100%. Karena gini, Mas Edi bilang yakin 100% Jessica bersalah. Pengacaranya itu 99,99% loh yakinnya Jessica bersalah. Jadi Anda lebih yakin Jessica tidak bersalah, Anda lebih yakin dari pengacaranya bahkan 100%. 100%. Bahwa mengapa hakim 20 tahun bukan pidana seumur hidup dan bukan pidana mati. Satu, ini orang masih muda. 2, tujuan dari pidana itu apa? Reintegrasi sosial. Kalau hukuman mati, dia mau reintegrasi sosial apa lagi? Karena dia masih muda, masih punya harapan, maka dijatuhi ganjaran 20 tahun pidana penjara. Dengan harapan bahwa selama itu dia bisa melalui pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, kemudian dia bisa kembali ke masyarakat, diterima dan bermanfaat. Dan pembinaan itu sepertinya berhasil, karena di dalam penjara pun dia memberikan kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi persoalan menjatuhkan seumur hidup 20 tahun ataukah pidana mati itu bukan persoalan keraguan, bukan. Apalagi dengan KUHP baru ini kan hukuman mati juga semakin dipersulit ya. Keraguan itu adalah persoalan bersalah atau tidak bersalah, itu saja. Ketika nyatakan dia bersalah, maka di situ baru kita melihat faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan. Itu yang akan menentukan straf to mati. Berapa yang akan kita jatuhkan kepada dia.
Jadi fakta bahwa jaksa juga mengajukan tuntutan 20 tahun itu bukan menunjukkan bahwa jaksa itu Tidak. ada keraguan terhadap Jessica ya? Tidak. Kalau dia ragu, dia tuntut bebas. Kan kita punya 2 kasus jaksa menuntut bebas. Satu dulu dalam kasus pembunuhan wartawan Bernas di Jogja. Udin ya? Betul, Udin, Syarifuddin. Ya. Itu jaksanya namanya Pak Naim, saya ingat betul. Itu menuntut bebas. Oke. Dan yang kedua dalam kasus pelanggaran berat HAM, waktu itu terdakwanya adalah Mayor Jenderal Adam Damiri, Pangdam Udayana. Ya. Itu jaksanya menuntut bebas. Artinya itu tuntutan yang memang murni karena melihat bahwa tidak bersalah terdakwa ya. Oke, Prof. Edi terima kasih. Mudah-mudahan ada pencerahan tambahan lagi ya yang sudah diberikan. Insya Allah lah ada. Kita bisa mendapatkan banyak hal dan juga mengklarifikasi lagi hal-hal yang mungkin timbul kembali pasca film Ice Cold ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Thank you.